Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 mau menyajikan presentasi tentang peranan pasien dan keluarga dalam upaya pencegahan bahaya dan adverse event di pelayanan kesehatan. Disusun oleh Ibu Yakomina, Ibu Violeta, Ibu Sandistia, Ibu Sarah Windianti, Ibu Solihatin, Ibu Siti Fatimah, Ibu Sri Rahayu, Ibu Siti Lestari, Ibu Titin Setiani, Ibu Siti Musriengah, Ibu Sri Fitriati, Ibu Sri Wido Prihatingningsih, Ibu Sri Yuliningsih, Ibu Sunarni, Ibu Supinah, Ibu Yuni Krisnaningrum, Ibu Triheni, Ibu Wiji Lestari, Ibu Winengkuh, Ibu Yeni, Ibu Wahyu Rofingah, dan Ibu Yuli Kartikasari. Keselamatan pasien di rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis. Rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan faktor risiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Merupakan suatu sistem untuk mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Peran pasien atau masyarakat dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien yaitu: 1. Menemukan diagnosis yang akurat, yang kedua memutuskan pengobatan yang dipilih, yang ketiga menetapkan dokter atau rumah sakit yang kompeten, yang keempat memastikan monitoring dan kepatuhan pengobatan, yang kelima mengidentifikasi efek samping dan melakukan tindakan segera yang tepat bila terjadi efek samping. Keluarga merupakan salah satu komponen dalam peningkatan keselamatan pasien. Merupakan bagian dari tim pengobatan dan perawatan. Memantau kebutuhan pasien dari laporan perawat atau melakukan melalui komunikasi langsung. Merupakan sistem pendukung pertama dan utama bagi individu. Dukungan keluarga menjadi sumber motivasi, semangat, dan perlindungan terhadap risiko bahaya pada pasien. Unit paling dekat dengan pasien dan perawat utama bagi pasien, berperan dalam menentukan cara atau perawatan yang diperlukan pasien. Menurut PMK nomor 11 tahun 2017 pasal 2 menyatakan, pengaturan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Peran keluarga sebagai partner di pelayanan kesehatan adalah memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit dan tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usia tertentu. Ingatkan memonitor obat, mengontrol persediaan obat, mengantarkan pasien kontrol, memisahkan alat-alat penderita dengan anggota keluarga yang lain, meningkatkan kesehatan lingkungan penderita, pemenuhan kebutuhan psikologis agar penderita tidak merasa terisolir dalam lingkungannya. Mulai tahun 2007, WHO menetapkan 9 solusi keselamatan pasien. Yang pertama, berikan nama obat, rupa, dan ucapan yang mirip, pastikan identifikasi pasien, komunikasi secara benar saat serah terima pasien, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar, kendalikan cairan elektrolit yang pekat, pastikan akurasi pemberian obat pada pelayanan, hindari salah kateter dan salah sambung selang, gunakan alat injeksi sekali pakai, dan tingkatkan kebersihan tangan untuk pencegahan infeksi nusuk. Keselamatan pasien adalah mendorong perbaikan spesifik untuk menunjang keselamatan pasien. Sasaran menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan dan menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus berbasis bukti dan keahlian atas permasalahan ini. Bukti-bukti positif dalam hal penanganan penyakit kronis telah menunjukkan dampak positif peran aktif pasien terhadap keluaran klinisnya. Yang pertama, edukasi pasien dan penggunaan reminder
tepat waktu untuk mengingatkan pasien agar melakukan tindakan tertentu terkait penyakitnya, meningkatkan pengendalian penyakit kronis. Intervensi pelaksanaan mandiri asma pada anak dapat meningkatkan fungsi paru dan menurunkan tingkat absensi sekolah. Pelatihan bagi pasien diabetes mellitus tipe 2 efektif untuk menurunkan kadar gula darah puasa dan terapi medikamentosa untuk penanganan diabetes. Berbagai publikasi menunjukkan bahwa secara spesifik pasien dapat terlibat aktif dalam beragam kegiatan seperti melaporkan kejadian yang tidak diinginkan, membantu mengecek ulang ketepatan obat, dosis, dan waktu pemberian, melaporkan KTD atau komplikasi pada tindakan operasi, serta diberi informasi mengenai kemungkinan yang dapat terjadi pasca operasi, meminta atau mengingatkan tenaga kesehatan untuk mencuci tangan, menyampaikan identitasnya agar mencegah tindakan atau pemberian obat pada pasien yang keliru. Pasien juga dapat menyimpan daftar penyakit yang pernah diderita, obat yang diminum, dan obat yang menimbulkan alergi. Bahkan pada sistem pelayanan kesehatan yang menggunakan rekam medik elektronik, pasien dapat memberikan info terbaru. Peran aktif pasien masyarakat untuk mencegah dan mengenali KTD sedini mungkin hanya dapat dioptimalisasikan apabila diawali dengan edukasi yang memadai mengenai keselamatan pasien. Pasien masyarakat sebagai mitra tim pelayanan kesehatan untuk mendukung proses menjamin keselamatan pasien. Bila terjadi KTD pasien, diharapkan dapat lebih memahami dan menerima risiko yang terjadi, serta lebih jauh lagi mengurangi keinginan pasien keluarga memproses secara hukum. Pengalaman di MCG Health System di Georgia, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa dengan melibatkan pasien dan masyarakat secara aktif di tingkat rumah sakit, maka pada tahun 2001 sampai 2006 terjadi penurunan klaim malpraktek. Model 5 langkah untuk pelayanan kesehatan yang lebih aman misalnya memberikan edukasi secara umum kepada pasien tentang 5 hal yang harus dilakukan ketika menggunakan pelayanan kesehatan. Yang pertama, terdapat keraguan atau keprihatinan. Yang kedua, simpan dan bawa daftar seluruh obat yang diminum. Yang ketiga, ambil hasil pemeriksaan laboratorium atau prosedur lainnya. Yang keempat, diskusikan dengan dokter rumah sakit yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, bila diperlukan operasi, pastikan bahwa Anda memahami kemungkinan yang dapat terjadi setelah operasi. Peran keluarga secara aktif dalam menjaga keselamatan pasien rawat inap adalah memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur, mengetahui dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab pasien maupun keluarga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, mematuhi dan menghormati peraturan rumah sakit, memperlihatkan sikap menghormati dan tengah rasa dalam proses bersama tim kesehatan mengelola pasien, memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Penerapan 6 sasaran keselamatan pasien dan peran keluarga dalam menjaga keselamatan pasien rawat inap di rumah sakit adalah identifikasi pasien, komunikasi efektif, pemberian obat secara aman, kepastian tepat lokasi, tepat operasi, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan pengurangan resiko pasien jatuh. Kesimpulan, keselamatan dalam dengan keterlibatan pasien adalah partner dalam proses pelayanan. Ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien pada asuhan pasien. Secara umum, peran aktif pasien dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan sangatlah diharapkan, baik oleh profesi kesehatan, pasien, masyarakat, ataupun pihak manajemen. Bukti-bukti positif dalam hal penanganan penyakit kronis telah menunjukkan positif peran aktif pasien terhadap keluaran klinis. Dan keluarga secara aktif dalam menjaga keselamatan pasien rawat inap adalah, ini sudah tadi. Demikian. Baiklah,